Bab 2452 terlahir kembali 1. Nenek moyang ras naga sebenarnya adalah Fuxi, yang hidup selama lebih dari 200 juta tahun. Artinya, makhluk-makhluk yang menciptakan kerajaan Huasu, dan peradaban manusianya. Untungnya, Zhang Yi dan Yang Xinxin cukup berpengalaman dan berpengetahuan luas. Jika tidak, mereka pasti akan ketakutan ketika mendengar hal ini. Fuxi berkata, "Di antara kelompok ras naga saya adalah yang terlemah, dan saya hanyalah yang paling tangguh. Setelah selamat dari malapetaka era sebelumnya, aku telah hidup lama dan memikul tanggung jawab sebagai malaikat, memelihara generasi ke-6 umat manusia dalam garis keturunan kalian." "Oh, benar. Dan istri saya, Nua. Tahukah kalian, bahwa tanah tempat kalian berdiri ini, diciptakan oleh kakak perempuanku dan aku? Orang-orang yang kalian sebut umat manusia, adalah orang-orang di tanah ini yang telah kami, kakak perempuanku, bimbing hingga dewasa." Suara Fuxi perlahan meninggi, seolah-olah berasal dari kedalaman zaman kuno. "Aku Fuxi, dan dia Nua. Yang kalian ketahui adalah, bahwa kami telah memberikan kehidupan, dan kebijaksanaan kepada umat manusia." Zhang Yi dan dua orang lainnya sangat gembira, terkejut, dan dipenuhi rasa kagum yang tidak terlukiskan. Bagi masyarakat peradaban Huasu, nama Fuxi adalah sebuah mitos, leluhur, dan pendiri dalam aliran sejarah yang panjang. Nama Huasu berasal dari Fuxi. Dan sosok mitos legendaris ini, benar-benar muncul di hadapan mereka secara langsung. Lalu, apakah Nua masih hidup? Zhang Yi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Fuxi menggelengkan kepalanya. "Keabadian adalah kemampuanku, tetapi dia telah meninggal dunia selama bertahun-tahun." Yang Xinxin bergumam pada dirinya sendiri. Fuxi, ayah, Nua, ibu. Ketika manusia pertama kali belajar berbicara, bayi memanggil nama mereka. Dengan demikian, kedua nama ini menjadi sinonim bagi mereka yang membesarkan manusia. Zhang Yi dan yang lainnya tetap terdiam, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Ternyata ras naga bukan hanya keberadaan kuno, tetapi juga berhubungan langsung dengan asal-usul umat manusia di kerajaan Huasu. Fuxi hidup selama 200 juta tahun, dan keberadaannya sendiri merupakan sebuah legenda. Keberadaan saya dan keberadaan Nua telah lama melampaui kehidupan biasa. Fuxi berkata pelan. "Melalui hubungan kami dengan tanah ini, kami melestarikan kehidupan abadi dan melindungi dunia ini. Aku tahu bahwa kedatangan kalian hari ini bukan hanya untuk mencari pertolongan, tetapi juga untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang dunia ini." Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi rasa terkejut dan penasaran. "Kami berharap menerima bantuan dari para naga, agar kami dapat selamat dari bencana di masa depan. Izinkan saya menyebut Anda sebagai leluhur, karena saya tahu bahwa para naga telah menyelesaikan misi mereka untuk memelihara umat manusia. Tapi tolong jangan menyerah pada kami. Lihatlah, kami juga telah berkembang dengan sangat pesat. Bantuan yang diberikan klan naga kepada kami tidak akan sia-sia. Ketika kalian menghadapi bahaya di masa depan, kami akan berdiri teguh di pihak klan naga. Anda tentu tidak ingin ras yang telah Anda bina lenyap begitu saja, bukan?" Zhang Yi memainkan daya tarik emosional dan daya tarik finansial sekaligus. Bahkan, memelihara kucing dan anjing pun akan memunculkan perasaan, seperti yang terlihat dari bantuan yang diberikan para naga kepada mereka di masa lalu. Fuxi ini memiliki kasih sayang yang benar-benar tak terpisahkan terhadap manusia Huasu. Tidak heran, Pangeran Naga Putih yang lahir kemudian tidak terlalu ramah terhadap manusia. Namun, dia tetap datang membantu selama pertempuran di kota Tianhai. Selama hubungan itu masih ada, Zhang Yi tidak peduli dengan menjaga harga diri. Dia akan tetap bergantung pada sosok berpengaruh ini, bahkan jika itu berarti bersikap tidak tahu malu. Di sisi lain, Zhang Yi membawa Yang Xinxin ke sini secara langsung untuk membuktikan bahwa mereka bisa tumbuh menjadi manusia super yang kuat di masa depan. Suatu hari nanti, para bangsa Druk akan muncul, dan klan naga akan menjadi salah satu mangsa mereka. Bantuan tambahan apapun selalu merupakan hal yang baik. Fuxi menatap Zhang Yi dengan saksama untuk waktu yang lama sebelum perlahan berbicara. "Klan naga tidak mudah berhubungan dengan dunia luar. Kedatanganmu adalah takdir. Aku telah melihat masa depanmu, dan aku melihat takdirmu bersinggungan dengan takdir klan naga." Di bawah tatapan Fuxi yang dalam, Zhang Yi dan Yang Xinxin merasakan kegelisahan yang sangat aneh. Rasanya seperti semua hal tentang diri sendiri sedang diungkapkan secara gamblang.
Tatapan Fuxi seolah mampu menembus jiwa mereka, menembus jauh ke masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan mereka. Zhang Yi merasa dia tidak bisa menyembunyikan apapun, dan tekanan hebat ini membuatnya ingin menceritakan semuanya. Bibir Fuxi sedikit melengkung ke atas, seolah merasakan perasaan mereka, dan dia perlahan berkata, "Bakat kalian berdua memang luar biasa. Aku telah melihat lintasan takdir yang sangat menarik dalam diri kalian." Kata-katanya tenang dan mendalam, mengandung kebijaksanaan yang melampaui waktu dan ruang, sehingga membuatnya tak tertahankan. Hati Zhang Yi bergejolak, dan matanya berkedip-kedip, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Tuan Fuxi, maksud Anda adalah, Anda telah melihat sesuatu?" Zhang Yi merasa agak gelisah. Tetapi intuisi yang lebih kuat mengatakan kepadanya, bahwa rahasianya di depan Fuxi, mungkin telah terbongkar. Rahasia terbesarnya. Fuxi tampaknya tidak terburu-buru untuk menjawab, dia hanya tersenyum tipis. "Jangan khawatir, meskipun jalan takdir telah ditentukan, setiap orang berhak memilih jalannya sendiri." Tatapannya dalam dan luas, seolah-olah dia telah membuat penilaian yang jelas tentang segala hal di dalam hatinya. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya memutuskan untuk berbicara terus terang kepada leluhur peradaban Tiongkok sebelum dia mengungkapkan rahasia terbesarnya. "Leluhur Fuxi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, aku adalah orang yang terlahir kembali setelah kematian." Dia berhenti menyembunyikannya dan mengungkapkan rahasianya secara langsung. Mengapa dia terlahir kembali? Dia selalu berpikir itu karena kekuatan supernya. Tetapi kekuatan super itu segala macam hal aneh, dan tidak ada yang bisa menjelaskan prinsip-prinsipnya. Kemampuan untuk terlahir kembali. Itu setara dengan membalikan garis waktu seluruh alam semesta, atau bahkan melakukan perjalanan ke dunia paralel. Zhang Yi terkadang merenungkan hal ini. Zhang Yi mengungkapkan rahasia itu di hadapan makhluk abadi dan maha tahu ini, berharap mendapatkan jawaban darinya. Mata Guan Longyue berkedip, dan dia menatap Zhang Yi dalam-dalam. Namun, dengan identitas Fuxi sebagai fondasinya, dia tampaknya mampu menerima banyak hal yang tidak masuk akal. Adapun yang Xin, dia hanya sedikit mengangkat sudut bibirnya, tampak sama sekali tidak terkejut. Apakah Zhang Yi adalah reinkarnasi atau bukan, dan apa pentingnya hal itu? Mengingat berbagai kelainan yang dialaminya setelah kiamat, penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa dia adalah orang yang terlahir kembali. Yang Xin sebenarnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Karena dia tidak melihat kemampuan apapun pada Zhang Yi untuk meramalkan masa depan yang jauh. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi di komunitas Yuelu, serta persediaan di seluruh gudang di Tiongkok Selatan itu, hanya dapat dijelaskan oleh kelahiran kembali. Fuxi sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan, bahkan tatapannya pun tidak berubah. Dia tersenyum tipis. Terlahir kembali? Di era mutasi besar ini, banyak hal yang mungkin terjadi. Bagi makhluk hidup berdimensi lebih tinggi, waktu hanyalah bila kemajuan yang dapat digeser sesuka hati. Suaranya terdengar sangat tenang, seolah-olah dia telah menyaksikan perubahan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang waktu, dan tidak lagi terpengaruh oleh apapun. Bab 2453 terlahir kembali 2. Zhang Yi terkejut. Kata-kata Fuxi membuatnya menyadari bahwa apa yang dia anggap sebagai kelahiran kembali, mungkin bukanlah sesuatu yang sangat istimewa. Entitas kuno ini, setelah melintasi waktu yang tak terhitung jumlahnya, telah lama mengembangkan pemahaman waktu yang sama sekali berbeda. Dia menundukkan kepala, mencoba mencerna informasi tersebut. Zhang Yi kemudian melanjutkan, dengan menceritakan pengalamannya selama di bulan. Dia menjelaskan secara rinci konfrontasi dengan Samael, sejarah kekaisaran orang bulan, dan pertanda malapetaka yang tidak terhindarkan itu. Dia menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya di bulan. Dia berharap Fuxi dapat memberikan bimbingan untuk membantu mereka mengatasi bencana yang akan datang. Setelah mendengarkan cerita Zhang Yi, Fuxi tetap tenang. Tidak perlu terburu-buru, ceritakan perlahan saja. Dia berkata, "Saya punya lebih banyak waktu daripada Anda, jadi mengapa terburu-buru? Saya punya banyak waktu dan kesabaran, dan saya bersedia mendengarkan apapun yang ingin Anda katakan." Suaranya bagaikan bisikan waktu, mengungkapkan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Zhang Yi dan Yang Xin saling bertukar pandang, dan perasaan nyaman yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Reaksi Fuxi tidak setenang yang mereka bayangkan. Sebaliknya, reaksi itu penuh dengan pengertian dan toleransi.
Zhang Yi terus menceritakan detail perjalanannya ke bulan. Dia berbicara tentang kontaknya dengan para 12 tahta perak berpangkat tinggi, niat sebenarnya Samael, dan bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup di alam semesta yang penuh ancaman ini. Dia mengungkapkan harapannya, bahwa ras naga, sebagai ras malaikat umat manusia, dapat memberikan bimbingan dan bantuan kepada umat manusia dalam menghadapi bencana di masa depan. Namun, tepat ketika Zhang Yi mengharapkan jawaban dari Fuxi, Bai Longzi, Pangeran Naga Putih berbicara dingin, suaranya terdengar sangat menusuk. Leluhur, tidak perlu khawatir tentang manusia-manusia ini. Manusia pada akhirnya hanyalah singgah sementara. Kami para naga bukanlah dewa, dan tidak dapat mengubah hukum alam semesta. Jantung Zhang Yi langsung berdebar kencang, dan dia merasa sedikit gugup. Dia tahu bahwa sikap acuh tak acuh para naga bukanlah tanpa alasan. Lagi pula, mereka telah hidup selama jutaan tahun. Mereka telah memahami kekejaman dan kebrutalan alam semesta, lebih baik daripada manusia. Namun, dia tidak ingin menyerahkan nasibnya sendiri, dan teman-temannya begitu saja. Dia tahu bahwa tanpa bantuan naga-naga ini, mereka akan menghadapi bahaya besar. Yang mengejutkan, Fuxi tidak marah karenanya, dan tampak tidak terpengaruh. Dia perlahan menoleh ke arah Zhang Yi, secercah cahaya lembut terpancar di matanya. Aku telah melihat masa depan yang sangat menarik pada kalian berdua. Fuxi berkata pelan. Kalian bukan hanya orang buangan di antara umat manusia, tetapi juga kunci dari pertempuran takdir di masa depan ini. Mungkin, kalianlah yang dapat membawa harapan baru bagi dunia ini. Zhang Yi terkejut. Dia merasa kata-kata Fuxi seperti sebuah wahyu, seolah-olah takdir ini memang telah ditakdirkan untuk mereka. Sebuah tekad membara dalam dirinya. Meskipun jalan di depannya masih penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, Zhang Yi tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Fuxi melanjutkan. Oleh karena itu, aku setuju untuk membantumu. Fakta, bahwa kau telah sampai sejauh ini menunjukkan bahwa takdirmu terkait erat dengan klan naga. Kami dapat membimbingmu, tetapi kekuatanmu sendiri juga akan menjadi kunci keberhasilanmu. Bai Longzi tetap tanpa ekspresi. Tetapi Zhang Yi tahu bahwa Fuxi telah mengambil keputusan. Mungkin para naga tidak akan terlalu aktif ikut campur. Tetapi, setidaknya mereka telah memberi umat manusia sebuah kesempatan. Fuxi terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Pergilah, bawalah takdirmu bersamamu, dan menujulah ke masa depan. Di bawah bimbingan Fuxi, Zhang Yi, Yang Xin, dan Guan Longyue merasakan gelombang kekuatan. Seolah-olah seluruh sejarah dan kebijaksanaan ras naga mendukung tekad mereka. Suara Fuxi bergema di hati mereka, seolah membawa kekuatan tak terbatas dan harapan yang mendalam. Zhang Yi, Yang Xin, dan Guan Longyue meninggalkan gua tempat Fuxi berada, melewati puncak gunung yang berkabut. Perasaan mereka bercampur antara kerumitan dan kegembiraan. Percakapan yang baru saja mereka lakukan dengan Fuxi, leluhur klan naga, telah sangat mengguncang mereka. Terutama penyebutan Fuxi tentang takdir dan lintasan masa depan, yang tampaknya meramalkan bahwa nasib mereka akan terkait erat dengan nasib klan naga. Namun, tekad mereka tidak goyah karena janji Fuxi. Karena mereka menerima janji dan melihat harapan, rasa tanggung jawab mereka menjadi semakin dalam. Kasih sayang adalah sesuatu yang bisa dibalas. Bantuan satu arah hanya akan mengurangi niat baik. Jadi Zhang Yi dan kelompoknya mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk meminta bantuan kepada klan naga, sebelum mereka tidak dapat lagi memberikan bantuan kepada klan naga, untuk jangka waktu yang cukup lama di masa mendatang. Setelah Zhang Yi dan yang lainnya pergi, Pangeran Naga Putih, Bai Longzi tetap berdiri di sana. Dia menatap ke arah tempat ketiga tokoh generasi ke-6 itu pergi, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sementara itu, Fuxi tetap duduk dengan nyaman di pemandian air panas yang sangat besar. Dia menikmati khasiat air obat yang menyehatkan tubuhnya, dengan senyum malas dan puas di wajahnya. Saya tidak mengerti. Pada saat itu, Bai Longzi menoleh ke Fuxi, wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan, dan nada suaranya rendah. Leluhur, mengapa kita terlibat dengan para manusia? Mereka terlalu lemah. Ketika bencana melanda, mereka mungkin akan kesulitan, bahkan untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin kita tega peduli pada mereka? Mengapa sengaja mengundang masalah ini? Karena ada orang luar di sana, Bai Longzi tetap ingin menghormati Fuxi. Namun, begitu kelompok Zhang Yi pergi, dia langsung mulai menanyai tentang mereka. Temperamennya selalu seperti ini.
Dia fokus pada masalah, bukan orangnya. Bahkan saat berhadapan dengan Fuxi, dia akan membela kasusnya berdasarkan alasan. Tatapan Fuxi tetap dalam dan jauh. Dia sedikit menoleh ke samping, kepala naganya yang besar menatap ke arah Bai Longzi. Suaranya rendah dan tenang. Apakah menurutmu, aku memilih untuk membantu mereka semata-mata karena sentimentalitas? Bai Longzi mengerutkan kening. Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Suara Fuxi dalam. Aku melihat lintasan takdir. Di masa depan yang jauh, manusia juga akan membantu para naga. Takdir tidak dapat diprediksi, dan bahkan ras naga pun tidak dapat menjamin perdamaian abadi. Jika kita bisa mendapatkan sekutu yang baik, itu pasti bukan hal yang buruk bagi kita. Kamu lihat, mereka mungkin belum cukup kuat sekarang, tetapi mereka memiliki potensi yang sangat besar. Dan mereka adalah mata rantai terpenting dalam bencana yang akan dihadapi dunia ini. Bai Longzi mengerutkan kening, jelas tidak sepenuhnya memahami maksud Fuxi, dan perlahan bertanya. Bukankah Anda makhluk abadi? Selama kau ada, ras naga tidak akan pernah punah. Lalu mengapa Anda bergantung pada manusia? Sekuat apapun mereka tidak mungkin bisa melampaui Anda kan? Tatapan Fuxi menjadi semakin dalam, seolah-olah dia menatap ke kejauhan menembus sungai waktu yang panjang. Dia berkata dengan lembut. Inilah lintasan takdir. Sang pencipta tidak akan mengizinkan keabadian. Baik itu Drucker, Yihen, atau keturunan kita, semua ras cerdas akan menghadapi ujian takdir yang tak terhindarkan. Keberadaan abadi akan ditelan oleh waktu, dan segala sesuatu pada akhirnya akan binasa. Tetapi saya telah melihat pada kedua anak kecil itu. Zhang Yi dan Yang Xinxin, ada kemungkinan bagi mereka untuk mengubah arah ini. Bai Longzi terkejut, dia jelas tidak menyangka Fuxi akan memberikan jawaban seperti itu. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya, dan pupil matanya menyempit tajam. Dia menatap leluhur yang abadi itu, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Bab 2454 terlahir kembali 3. Bai Longzi menatap naga biru di mata air panas dengan hikmat, dan setelah hening sejenak, dia perlahan berbicara. Wahai leluhur, karena engkau dapat melihat arah takdir, lalu. Masa depan seperti apa yang engkau lihat? Mata naga kuno Fuxi sedikit berkilauan, seolah-olah bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya, dan suaranya, penuh dengan liku-liku dan makna yang mendalam, perlahan melayang dari kabut mata air panas. Yang kulihat adalah akhir dari ras naga. Akhir peradaban? Bai Longzi mengerutkan kening, ada sedikit rasa gelisah dalam suaranya. Fuxi perlahan memejamkan matanya, seolah mengingat momen dari miliaran tahun yang lalu, suaranya dalam dan jauh. Yah, kepunahan. Ras naga kita akan binasa. Suasana di dalam gua seolah membeku pada saat itu, dan udara menjadi berat. Naga hitam Yuan Mo dan naga putih Bai Longzi mengangkat kepala mereka bersamaan. Pupil mata mereka menyempit tajam, dan napas mereka hampir berhenti. Kepunahan? Ras naga. Bagaimana mungkin kita bisa punah? Bai Longzi tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Dia memiliki aura unik yang hampir melambung ke langit, tetapi akhirnya dia menekan aura itu saat menghadapi Fuxi. Leluhur, klan naga pernah menyegel klan Dewa Drucker. Di dunia material, kita tidak pernah memiliki lawan. Tidak ada ras lain, selain sang pencipta yang dapat mengancam kita. Bahkan, ras-ras yang bertahan dari zaman kuno pun tidak pernah kita anggap serius. Tapi sebenarnya apa yang Anda takutkan? Setelah mendengar pertanyaan Bai Longzi, Fuxi membuka matanya, memperlihatkan sedikit jejak kesedihan dan keresahan. Bai Longzi, kau masih terlalu muda. Kau belum menyaksikan keruntuhan dunia, dan kau juga belum melihat kekuatan orang-orang Druk yang ganas dan menakutkan itu. Alam semesta ini tidak sesederhana kelihatannya. Di era lampau, para dewa Druk tidak setakut seperti sekarang. Dia sedikit mengangkat kepalanya, suaranya seolah melintasi miliaran tahun. Sebelum kelahiran ras naga kita, ada banyak ras hebat di alam semesta. Kekuatan mereka sangat besar, cukup untuk menyaingi bangsa Druk. Kalian mengira bangsa Druk adalah dewa-dewa yang tak terkalahkan, tetapi mereka juga pernah terdorong ke ambang keputusasaan dalam sejarah. Jantung Bai Longzi berdebar kencang, dan bahkan naga hitam Yuan Mo tanpa sadar mengangkat kepalanya. Ekspresinya tampak serius. Fuxi melanjutkan. Sebagai contoh, ras generasi keempat, para bangsa Ark,
mereka dulunya adalah makhluk paling mulia di alam semesta. Ras itu diciptakan oleh Sang Pencipta, khusus untuk memusnahkan bangsa Druk. Para dewa Druk pada masa itu tidak sekuat sekarang. Bangsa Ark mampu menindas mereka selama 1 miliar tahun penuh. Seluruh dunia diliputi oleh kobaran api perang. Benua itu hancur berkeping-keping, dan kerajaan-kerajaan yang tidak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Bangsa Ark hampir memusnahkan bangsa Druk sepenuhnya. Tetapi pada akhirnya, mereka tetap gagal. Air panas dari mata air itu beriak lembut, memantulkan sosok Fuxi yang besar dan kuno. Para bangsa Druker memiliki vitalitas yang begitu kuat, sehingga mereka hampir abadi. Mereka dapat terus hidup dalam segala bentuk, bahkan berubah menjadi energi murni, memparasit materi, dan menunggu untuk dihidupkan kembali. Bangsa Ark dikalahkan. Mereka pernah memiliki teknologi dan kekuatan tempur yang setara dengan bangsa Yihen, serta kekerasan yang mendekati bangsa Druk. Tetapi pada akhirnya, mereka menemui kehancuran. Tatapan Bai Longzi langsung berubah dari terkejut menjadi serius, dan dia bertanya dengan suara serak. Jadi, bahkan, orang-orang Ark yang perkasa pun telah binasa? Yah. Suara Fuxi seolah dipenuhi kesedihan yang tak berujung. Era bangsa Ark telah berakhir. Namun, para bangsa Druker telah tumbuh dan berevolusi selama bertahun-tahun. Mereka dapat melahap energi, melahap peradaban, dan melahap takdir itu sendiri. Tidak peduli berapa kali mereka dikurung, mereka akan dapat kembali. Tidak peduli berapa kali mereka ditekan, mereka akan terus muncul kembali. Dan setiap kali mereka berhasil melewati situasi yang genting, mereka akan menjadi lebih kuat. Itulah yang membuat mereka begitu menakutkan. Lalu, bagaimana dengan klan naga kita? Suara Bai Longzi merendah, mengandung kepanikan yang terpendam. Bukankah kita, para naga, telah menyegel mereka dengan tangan kita sendiri dalam perang kuno? Mengapa kita harus binasa? Bahkan, jika bangsa Druk bangkit kembali, mereka tidak akan mampu sepenuhnya bangkit di dunia materi. Fuxi menghela napas perlahan, suaranya seolah datang dari ujung ruang dan waktu. Bai Longzi, Druker bukanlah kehidupan, melainkan hukum kebalikan Beg dari alam semesta. Mereka bukan bagian dari eksistensi, melainkan dari keniscayaan. Selama dunia materi masih ada, mereka hampir tidak akan pernah mati sepenuhnya. Mereka seperti bayangan alam semesta, mereka tidak bisa menghilang. Zhang Yi pernah menggunakan metafora untuk menggambarkan Druker. Jika alam semesta adalah organisme hidup, maka bentuk-bentuk kehidupan itu seperti metabolisme sel. Dan Druker itu seperti sel kanker. Sel kanker adalah sel kanker yang menolak untuk mati secara alami sesuai dengan hukum alam. Tetapi memilih untuk hidup tanpa batas waktu, lebih suka bertarung sampai mati dengan Sang Pencipta. Dan para naga kita, hanyalah ras teratur yang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk keseimbangan. Keteraturan bersifat terbatas, kekacauan bersifat abadi. Para bangsa Druker, yang muncul kembali di hadapan kita di era ini. 7 Druker itu jauh lebih kuat daripada mereka yang kita kurung, 200 juta tahun yang lalu dengan segenap kekuatan kita. Jadi misi kita telah berakhir. Itulah sebabnya saya menaruh harapan pada para generasi ke-6 umat manusia. Saya berharap dapat menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan dari mereka. Mata jernih Bai Longzi bergetar hebat, dan tinjunya yang putih mengepal tanpa disadari. Dia tidak bisa membantahnya, karena dia tahu Fuxi tidak akan berbohong. Leluhur mereka, yang telah hidup selama 200 juta tahun, tidak pernah mengucapkan kata yang salah. Namun, kesimpulan ini mengejutkannya seperti sambaran petir. Jadi, apakah takdir ras naga benar-benar tidak dapat diubah? Tatapan Fuxi perlahan beralih ke pintu masuk gua, arah yang dilewati Zhang Yi dan Yang Xin saat pergi. Mungkin masih ada kesempatan. Bai Longzi terkejut. Dia mengikuti pandangan Fuxi dan matanya sedikit menyipit. Apakah mereka? Fuxi mengangguk, suaranya rendah namun dengan cahaya samar yang terpancar darinya. Mereka adalah makhluk yang berada di luar takdir. Pertama, mereka menjalani pembaptisan lautan spiritual klan Yihen. Sebuah kekuatan yang paling dekat, dengan asal mula penciptaan bagi makhluk cerdas tingkat tinggi, yang telah membuat jiwa mereka melampaui batas 6 generasi biasa. Kedua, kelahiran generasi ke-6 manusia, pada awalnya dirancang oleh penciptanya, Kagago, untuk mempersiapkan pertempuran melawan bangsa Druk. Kalian menyebut mereka manusia, tetapi dalam bahasa alam semesta yang lebih tinggi, mereka juga dapat disebut
para korektor hukum alam semesta. Sel imun. Kurang lebih seperti itulah idenya. Kagago harus membayar harga atas kesalahan menciptakan bangsa Drukhar. Makhluk hidup berdimensi lebih tinggi tidak dapat langsung turun ke dunia ini, mereka hanya dapat secara bertahap menciptakan satu ras baru demi ras baru lainnya. Sampai kaum Druk benar-benar musnah.